Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jonas Newaho. Saya Silvia Delia. Nah, kali ini kita bakalan kembali bersama untuk podcast dengan topik aliran linguistik tradisional dalam masyarakat. Kenapa sih ini penting banget buat kita bahas? Karena kan bahasa sehari-hari ini udah kita gunakan lah untuk berinteraksi setiap hari. Betul, linguistik itu kayak ibaratkan kita fokus pada tata bahasanya atau struktur kalimat seperti kayak subjek, predikator, gitu. Kayak kita penggunaan bahasanya itu seperti sopan santun gimana kita bertindak dalam bahasa. Betul kan? Betul, sudah Banget ya. Walau ini kan linguistik tradisional kedengaran jadul nih, tapi buat zaman sekarang tuh masih relevan lah buat kita sekarang kan. Karena contohnya nih, rumah makan padang. Bisa itu salah arti. Rumah makan padang sama arti yang satunya gitu kan. Rumah makan padang, makanya kayak struktur kalimatnya itu penting supaya informasinya kayak misalnya disampaikan cepat kita gitu, itu gimana kayak rumah makan padang. Ya kan, rumah makan padang bisa diartikan kayak rumah makan padang gitu kan, takut orang lain nanti, padahal artinya itu tempat makan. Nah sekarang kalau di masyarakat nih, gimana sih ini hubungan aliran linguistik dengan masyarakat hidup sekarang? Hubungannya kayak kita dalam bahasanya itu kayak misalnya masyarakat punya bahasa yang tepat menjaga kayak kesalahpahaman atau kita bahasanya gimana. Kadang orang kayak kita berbahasanya lembut tapi orang berpikir omongan anak ini terlalu ambigu atau terlalu kasar, kata bahasa saya terlalu ada yang salah atau enggak gitu. Apalagi kayak di zaman anak muda sekarang, apalagi di komunikasi bisa itu lewat chat, room atau di media sosial. Contohnya inilah kan, contohnya kayak kita lagi ngechat orang, kau datang sekarang, itu bisa diartikan orang marah, padahal kan biasa aja nih, kau datang sekarang. Tapi kalau misalnya gini, kita tambahin kau datang sekarang ya, nah itu bisa jadi lebih kayak lebih sopan, lebih santun. Kalau ditambahin emoji lagi bisa jadi lebih santun lah. Emoji yang kayak lucu-lucu lah gitu ya. Iya. Bisa jadi itu nggak dikira marah lagi gitu, biar jadi lebih sopan. Benar, kayak misalnya contoh yang bilang di sosial saat kita chat atau beri tanda baca atau kayak nada kalimatnya disalahkan, misalnya kamu apa bisa datang sekarang ya. Suatu saat kita berkomentar di TikTok juga, di media sosial ada orang yang kayak misalnya di media sosial dia postingan hal-hal yang mungkin dia postingan tentang dirinya, kayak kita bukan di anak muda sekarang berkomentar rambutnya terlalu pendek lah, terlalu apa lah, padahal itu yang punya postingan Instagram itu mungkin dianggapnya kayak hal serius gitu, kayak dia hal yang negatif, dan kita anggapnya kayak kan biasa aja ya kan. ngasih tahu hal yang bahwasanya rambutnya kayak kurang rapi, kalau misalnya pendek lebih bagus dipanjangin gitu. Kita cuma ngasih ini aja kan, saran. Padahal dianggapnya terlalu serius, diambilnya positif negatifnya tidak positif, tidak diambilnya dari positifnya gitu. Nah, aturan tata bahasa tadi nih bisa membantu kita untuk mengontrol kita mengekspresikan diri buat dari aturan tadi. Nah, sekarang kita masuk di kayak bagian yang tentang linguistik tradisional yang menjaga bahasa daerahnya jadi budaya. Kita menjaga bahasa kita di dalam budaya itu gimana sih gitu? Benar. Contohnya nih, dalam orang kita lah, orang Batak gitu kan, kita harus menyesuaikan cara kita berbicara sama orang yang lebih tua. Kalau misalnya nih kita ngumpul
ada orang tua nih, sama ada orang muda juga, kita nggak boleh nih ngomong kita sama anak muda kita samain sama ngomong sama orang yang lebih tua, nah biar lebih sopan gitu kan. Betul, itu kayak misalnya di anak muda contohnya sering kali kejadian di anak muda terlalu terbiasa dengan berbahasa gaul sehingga lupa aturan mereka itu berbahasa gaul itu tidak sopan. Terus sopanan santun mereka berkurang gitu dalam komunikasi di dalam budaya yang sering terjadi di era sekarang. Bahasa banyak berkembang sekarang, seperti ada kata baru kayak misalnya no gue, bahasa gaul kayak misalnya DTW, itu salah mengartikan atau kata-kata kurang sopan di dalam bahasa di era sekarang. Kayak misalnya di komunikasi kita kayak kurang santai, itu mungkin bisa dipakai tapi kurang sopan. Tapi kalau terbawa ke dalam tugas sekolah, kayak misalnya tugas sekolah, tugas kuliah, apalagi kalau kita mengirimkan tugas kita kepada dosen, itu mungkin tidak dipakai dalam bahasa komunikasi gitu. Benar begitu, Jones? Betul banget kan. Jadi kita ini harus bisa membedakan bahasa yang kita gunakan kepada dosen, bahasa yang formal dan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Untuk solusinya itu dalam bahasa yang sehari yang kita gunakan itu bukan kayak melarang penggunaan bahasa gaul, tapi kayak mengajarkan konteks pemakaiannya itu supaya lebih benar dan lebih baik gitu. Jadi jangan kita terbawa-bawa terus dalam bahasa yang tidak pantas yang kita layak gunakan. Nah, setiap orang itu harus bisa lah menggunakan bahasa yang santai, kapan harus kembali kepada kaidah tradisional tadi. Kayak misalnya kayak pendidikan bahasa, kita akan di dalam pendidikan itu dalam bahasa ada literasi digital berperan besar sih. Kayak makin tinggi literasi kita, semakin baik kita dalam cara berkomunikasi tanpa menyakiti orang lain dalam berbahasa kita sendiri. Etika itu bukan wajib diterapkan gitu, bukan hanya untuk benar secara struktur, tetapi juga harus berempati kepada lawan bicara kita agar terlihat lebih sopan lagi. Berarti kita nampak sopannya atau kita salah menggunakan bahasa itu jangan terlalu kasar gitu. Ya, harus ada lah Ketika dalam kita berkomunikasi. Ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang bagaimana cara kita menggunakan bahasa yang baik atau tata linguistik tradisional itu dalam hubungan masyarakat menggunakan bahasa yang baik. Nah, itu linguistik tradisional itu penting untuk komunikasi yang jelas, terus menjaga sopan santun dan budaya bahasa masyarakat, tetap relevan meskipun bahasa yang kita gunakan terus berkembang, dan bahasa itu mencerminkan kepribadian dan nilai kita sendiri dalam budaya bangsa. Jadi mari kita gunakan dengan baik, tepat, dan tetap menghargai satu sama lain dalam berkomunikasi kita. Nah, itu saja ngobrol kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah mendengarkannya. Lupa. Bye bye.